Halo, halo. Suaranya masuk? Masuk, Masuk, Pak. Masuk, Pak. Siap. Kita mulai aja ya. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya. Sorry baru bisa mulai sekarang. Tadi habis naik jas, suara saya habis. Nggak tahu keselak apaan. Jadi nggak bisa ngomong. Jadi saya break dulu 30 menit. Sekarang udah bisa ngomong lagi. Soalnya nggak bisa minum. Ya, kita masuk ke materi pekan hari ini. Kita pekan ke-15 ya. 15 jadi sebenarnya pekan terakhir dari perkuliahan. Karena biasanya pekan ke-16 itu udah UAS. Cuma kita UASnya kan diundur ya, jadi bulan Juni. 20 Juni juga kayaknya ya. Kalau nggak salah ya. Baik, statistik industri, statistik lanjut. Wih, malah 8 Juni, lebih depan. Lebih awal ya. Bukan ya? Ini mah yang Depok ya? Kalau jadwal Salemba, UASnya tanggal berapa? Depok 8 Juni. Bentar, Pak, cek dulu. Tanggal 20 Juni, Pak. 20 juga? Jauh ya jaraknya dari yang Depok. Depok tanggal 8 Juni. Menang banyak nih, Salemba. Ya. Dibagi 2 hari gitu, Pak. Ada yang tanggal 13, ada yang 20. Kebetulan yang Statlan tanggal 20. Oh, Statlan kebagiannya tanggal 20 ya. Rezekinya Salemba berarti. Ya, berarti kan kita kemarin UAS-nya ngumpulin ini ya. Ada presentasi ya kemarin ya kalau nggak salah ya? Iya nggak? Iya, Pak. Rencananya mau buat presentasi kan. Presentasi. Saya kemarin nawarin di Depok UAS-nya mau UAS tertulis atau presentasi aja. Terus sekarang saya menanyakan hal yang sama atau Salemba mau UAS tertulis atau presentasi. Kalau UAS tertulis nggak pakai presentasi, ngumpulin paper aja buat tugas. Monggo, mau yang tertulis atau mau presentasi kelompok, masing-masing kelompok. Pilih mana? Kalau yang Presentasi boleh sih, Pak. Kan ya, Pak? Atau ada yang mau presentasi, ada yang tertulis? Semuanya mau presentasi? Pak Zul, maaf Pak mau nanya, kalau tertulis itu teknisnya gimana ya Pak? Apakah take home atau bagaimana Pak? Kira-kira. Teknisnya live streaming. Teknisnya misalnya pakai emas, nanti saya coba upload soalnya di sana, dikasih jeda waktu di saat yang bersamaan buat mengerjakan secara live. Mungkin nggak live dalam waktu 2 jam, tapi misalnya saya kasih waktu, saya open buat 2 jam kali ya, pengerjaannya kan memang 2 jam, tapi memang hari itu aja gitu live. Repot presentasi ya? Cocok, Pak. Presentasi aja. Iya, Pak, presentasi. Kalau jangan tulis kayak kemarin lah, kayak bangsa yang latihan kuis yang waktu di awal-awal tuh, kan PG tuh soalnya. Atau soal gitu kan, terus saya bisa random soalnya. Tiap orang beda. Presentasi aja. Presentasi aja, Pak. Presentasi aja, Pak. Pak. Oke, kalau gitu. Berarti sama kayak Depok. Depok juga mintanya presentasi aja. Itu sebenarnya jadi kan kalau prakteknya di tugas eksperimennya itu praktek, tapi buat konsep dan teorinya
saya juga pengen ada ujiannya, jadi mungkin di presentasi nanti akan saya tanya-tanya konsepnya juga ya. Karena ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab, ada presentasi, ada tanya jawab. Nah, di bagian tanya jawabnya itu yang saya nilai juga buat pemahaman materinya. Oke. Oh ya Pak, mau nanya Pak, mungkin saya kelewat atau tadi memang belum terbahas, apakah presentasinya itu tentang paper yang jadi tugas akhir, atau ini presentasi untuk lain hal Pak? Presentasi untuk tugas akhir, paper. Oh oke, jadi ini ya, Ya. sejalan ya, oke Pak. Nah, selain presentasi, saya ada tanya jawab buat menanyakan konsepnya, konsep dari yang dipresentasikan, apakah sudah sesuai dengan konsep, pemahamannya sudah sesuai atau belum. Itu nanti akan saya coba beri penilaian juga. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Ada berapa kelompok sih kita? Kurang lebih 15-an kelompok, Pak. Banyak juga ya. Satu kelompok 5 orang ya? Iya, Pak. Ada yang 4 ya. satu kelompok 6 ya. 15 orang, kalau satu orang 10 menit aja udah 2 jam lewat ya. Kemarin kita presentasinya berapa lama ya? Belum dibilangin. Belum ada aturannya, Pak. Belum, Pak. Mau berapa menit presentasi? 5 menit bisa 5 menit. Ya, mungkin dicoba 5 sampai 10. 3 menit bisa 3 menit. Banyakin tanya jawabnya aja. Presentasinya nggak usah lama-lama. Oh, Boleh, Pak. 5 menit Pak, Boleh, Pak. atau 35 menit boleh. Mungkin poin yang dari Pak Zul pengen dengar dari presentasinya mungkin di bagian mananya, mungkin penekanannya nanti di situ kali, Pak. Penekanannya di arah apa yang dilakukan aja sih, apa yang dilakukan, sama analisisnya bagaimana hasilnya. Eksperimennya apa yang dilakukan, faktor levelnya bagaimana, desain eksperimen bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana, itu aja. Berarti presentasinya nggak usah ceritain terlalu detail ya Pak ya, kayak apa yang kita lakukan, itu gambaran besarnya aja. Latar belakang nggak usah. Oh, Kayak oke. pitch aja, pitch. Kan kalau pernah dengar kan ada yang presentasi lift elevator pitch ya namanya. Itu kan cuma 1 menit atau 3 menit. Oke Pak. Biasanya orang buat yang startup tuh suka ada 30 second malah tuh. Bisa 30 second presentasi. Ceritain semua eksperimennya sama hasilnya dalam 30 detik, bisa nggak? 1 menit kali ya. Itu berarti satu orang doang Pak yang ngomong berarti, Pak. Ya yang lain ini Ayo jawab. nari latar. Ngapain ke yang lain? Ya ada speak personnya lah, speak personnya 1 orang. Biar saya dapat idenya. Tapi nggak enak ya, jadi dikit tar yang dia sampein ya. Ya mungkin 5 menit udah ideal sih Pak, 3-5 menit. 1 menit kayaknya udah cepet banget. Kalau ini kan emang buat ide ya. Emang ini konsepnya kalau pitch elevator, tahu lah ya? Pernah dengar ya? Kenapa disebutnya elevator pitch? Karena kalau kita punya ide, pengen ngembangin suatu produk baru, biasanya kita ngadepin calon investor tuh orang sibuk banget tuh. Jadi nggak punya waktu buat presentasi. Akhirnya kita ngobrolnya di lift. Lift itu kan taruhlah 30 detik tuh. Kalau gedungnya 30 lantai sampai ke lantai dasar 30 detik. Nah, selama 30 detik itu dia dengerin kita. Tapi konsepnya apa, idenya apa, nah, gimana cara tantangannya di 30 detik itu kita bisa meyakinkan si calon investor buat invest di bisnis yang kita mau bikin. Tapi kan ini bukan bisnis, jadinya kalau 30 detik pada nggak jelas. 5 menit maksimal ya, topnya 5 menit. Dan 15 orang kan kalau 5 menit berarti 75 menit, masih ada spare. Ya tanya jawab lah. Maksimal 5 menit, tapi jangan lebih dari 5 menit. Buat presentasinya diatur. Intinya saya pengen tahu eksperimennya apa, what, ya 5W1H aja. Apa, what, apa yang dilakukan, tentang apa topik-topiknya, when, kapan dilakukan, where, di mana, why boleh lah. Pasti pengen eksperimen itu, tapi kan nggak harus terlalu mendalam. Sama how-nya sih yang penting, terutama how-nya bagaimana melakukannya, desainnya seperti apa, apakah faktorial, apa mix general, atau 2K, atau fraksional, atau nested, atau lain sebagainya, atau repetitive design, atau macam-macam, kan banyak desain eksperimen itu. Kemudian bagaimana melakukannya dan apa hasilnya, apa hasil akhirnya seperti apa, analisisnya bagaimana.
aja. Atur-atur lah 5 menit. Nggak harus semuanya ngomong. Kalau menurut saudara memang semuanya harus ngomong, azas pemerataan sama rata sama rasa, itu yang terbaik, monggo. Lalu itu kalau misalnya cukup diwakili 1-2 orang, juga monggo. Ya. Yang penting sama-sama ikhlas. Itu kelompok itu rukun, damai, tentram, adil, dan makmur lah. Sama, apa namanya, nama kelompok jangan lupa ya. Coba dibikin nama kelompoknya 15 kelompok itu, kasih nama yang menarik gitu. Nama kelompoknya apa? Kalau bisa yel dulu sebelum presentasi, kalau ada. Ada passwordnya apa gitu. Kayak di kuis-kuis di TV gitu kan. Password gitu apa gitu. Ya. Dibikin fun. Maaf Pak, mau bertanya. Halo? Ya, silakan. Ya, Pak, mau bertanya, mau konfirmasi. Untuk pengumpulan papernya itu H-3 sebelum UAS ya, Pak? Bagaimana? Suaranya Atau jelas. untuk pengumpulan papernya itu, kalau nggak salah H-3 sebelum UAS ya, Pak? Atau gimana, Pak? H-3 sebelum UAS, bukan, Pak? Atau tanggal berapa, Pak? H-13. Pengumpulan papernya H- berapa tadi? H-3 sebelum UAS atau tanggal berapa, Pak? Oh iya, H-3 boleh. Berarti sekitar tanggal 16 ya, Pak? 15 ya, Pak? Ya, 17 lah. Kan 20. 20 berarti kurang 3, 17. Papernya dikumpulin 17 ya? 17. Ya, taruh di emas. Oh, gitu. Soalnya. Terus saya buka keran submission-nya di emas. Tinggal di-upload. Satu kelompok. Di-upload. Kalau bisa satu zip file isinya papernya sama pengolahan datanya ya. Pengolahan datanya mau pakai software apapun itu, filenya dikirim juga. Sama datanya juga bagaimana dilampirkan. Satu folder, satu kelompok, isinya ya. Kalau PPT-nya udah jadi, PPT-nya dikirim juga. Kalau belum, boleh dimodifikasi sampai dengan hari H. Jadi disusulkan aja nanti PPT-nya boleh. Ya. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Untuk papernya itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, Pak? Paper bahasa Inggris. Kan kita Oke, Pak. publikasi ilmiahnya internasional. Oke. Paper. Baik, terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi pertanyaan? Jadi, catat sini dah. Deadline. Submission. Tanggal. Berapa tadi? 17 ya? Iya, Pak. 17 Juni. 17. Ini 11.59 ya. WIB. PM. Perwakilan kelompok atau semua member harus upload, Pak? Mau perwakilan aja. Perwakilan kelompok, tapi di nama kelompoknya dikasih tahu. Nama kelompok dan anggotanya siapa aja ditulis di laporannya. Dalam folder ya, di emas. Oke, baik, Pak. Folder. Nanti saya buatkan submission portalnya. Kemudian tanggal 20 ya. Ini adalah presentasi. Nanti saya acak ya urutan presentasinya random. Ya. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Oh iya, soal pertemuan minggu depan masih mau ada pertemuan atau enggak? Sebenarnya satu materi ini kita bahas yang ini, blocking intuitive factorial design. Satu pertemuan lagi kalau mau, saya bisa bawakan materi tentang nested design. Kalau di Depok sih nambah hari Senin nanti pekan ke-16 digunakan buat last meeting, last pertemuan bahas nested. Nah kalau Salemba saya serahkan, kalau emang mau silakan. Kalau enggak ya mungkin nanti saya kirimin aja video rekamannya yang dari Depok, jadi bisa didengerin sendiri di rumah. Atau kalau tetap mau diadakan sesi juga ya bisa dipakai bebas mau minggu depan atau hari lain. Silakan diusulkan aja. Nanti dibicarakan aja sama Mas Diki ya kalau enggak ya. Bebas sih. Atau mau dibicarakan sekarang. Bebas dibicarakan dulu aja ya. Oke, Pak. Nanti dibicarain dulu, Pak. Kalau
Kalau enggak ya paling nanti saya kirim, karena menurut saya materi tentang nested design itu penting juga. Biasanya kalau dari tahun lalu, 2 tahun lalu kita sampai nested design. Jadi makanya saya suka bawakan sampai, dan itu diujikan kalau nested biasanya. Justru yang ini yang fraksional saya nggak ujikan sebenarnya, tapi saya pengen sampaikan juga. Dibahas dulu aja nanti di angkatan untuk yang materi pekan ke-16 perlu diadakan atau enggak. Kalau enggak ya saya kasih link rekaman yang YouTube buat yang dari Depok. Karena Depok bakal ngadain hari Senin nanti. Oke ya? Ya, baik, Pak. Buat minggu lalu, saya minta maaf saya nggak bisa adain kelas online karena saya masih di jalan waktu itu, saya nganterin ibu saya ke rumah sakit. Jadi sampai rumah 2:30, jadi nggak keburu juga. Tapi udah saya kirim rekamannya ya. Rekamannya kalau nggak salah tentang apa kemarin itu ya? Unreplicated. Tentang apa? Unreplicated. Unreplicated. Masih dalam ranah 2K faktorial tapi yang unreplicated design ya. Ada yang mau ditanyakan nggak atau sudah jelas? Ada yang bingung sih, Pak. Mana yang bingung? Yang pooling high order interaction. Ya. Estimate error. Yang ini memang nggak dicontohin sih di slide ini. Tapi yang dicontohin yang di sini ya, normal probability plotting kan kemarin. Jadi kan contohnya kemarin yang resin plan eksperimen kita punya 4 faktor. Berarti kalau komplit satu eksperimen 2/4 ya. Kita butuh 16 run. Sementara kalau 16 run untuk 4 faktor berarti kan belum ada replikasi, baru 1 replikasi, n-nya sama dengan 1, dan itu menjadi masalah. Kalau seandainya kita nggak pakai replikasi, nanti masalahnya di sini ya, kita nggak bisa nentuin FO. Kenapa? Karena kita degree of freedom error-nya jadi 0. Karena kan degree of freedom of error itu kan AB, kalau ada 3 berarti A, B, C, D dikali N-1 ya kalau nggak salah ya gitu ya. Nah N-1 ini kan kalau N-nya 1 kurang 1, 0. 0 kali A, B, C, D kan jadi 0. Nah ini kan jadi 0. Kalau ini 0, sum of square sama degree of freedom-nya ininya 0, berarti kan mean square-nya si error jadinya jadi nggak bisa ya, karena per 0 kan. Jadi nggak ketahuan. Kalau per 0 nggak bisa, nanti nggak bisa nyari yang lain semua nih. Karena nih FO ini kan ngelihatnya dari mean square A dibagi mean square error. Yang C, mean square C dibagi mean square error, dan semua jadinya nggak bisa dicari signifikansinya. Signifikansi atau statistical effect-nya. Tapi sampai dengan di sini kita masih bisa nyari. Kita masih nyari efek estimate dan sum of square. Karena ini kan tinggal pakai kontras aja kan. Kontras. Kalau A ya kontras A dibagi, tergantung ya. Kalau ada yang 2 berapa? Dibagi 4 ya. 4N ya. Ada yang 4N kalau 2 faktor. 2N ya, sorry ya. Ya 2N. 2N kalau yang 2 faktor, kalau 3 faktor 4N, kalau 4 faktor 8N kan. Atau kalau yang sum of square ini kan sebenarnya tinggal kontras. Kalau ya A ya kontras A, B kontras B, dan seterusnya dikuadratin. Dibaginya, kalau yang 2 level per 4N ya kalau salah. Kalau yang 3 level 8N, kalau yang 4 level 16N ya, benar ya? Kita dicek lagi. Bedanya dia di ininya aja kan, angka-angka ini muncul dari rumus kontras aja sudah cukup. Dari tabel yang kontras kita lihat di sini, kita lihat angkanya berapa, dapat nanti hasil efek estimate dan sum of square. Yang nggak bisa dapat adalah mean square-nya. Karena mean square itu adalah pembagian antara sum of square dibagi dengan degree of freedom. Nanti masalahnya di errornya degree of freedom-nya 0, sehingga nggak ketahuan mean square-nya, sehingga yang lainnya juga nggak ketahuan. Sehingga replicated itu sangat disarankan. Kalau unreplicated perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaiannya di mana? Penyesuaiannya bisa caranya macam-macam. Ada 2 cara ini minimal. Bisa pakai pooling high order interaction, bisa pakai normal probability plotting. Kalau normal probability plotting, itu kita coba plot dulu nih efeknya. Ternyata yang efek dominan dari yang dari yang 16 run ini, ternyata yang dominan adalah efeknya, ini bukan residual ya, ini adalah si efek terhadap normal probability. Berarti bukan yang, kalau yang kemarin kan residual plot ya. Residual normal probability buat residual. Kalau ini buat efek, buat main efek. Ternyata yang dominan adalah yang AC, A, C, dan D. Yang di luar ini.
yang ada simbol-simbolnya ini, yang ada labelnya A, C, D, AC, dan AD. Dari 4 faktor yang dominan cuma 3 faktor utama, A, C, dan D. B tidak. Kalau B tidak dominan, jadi dengan unreplicated design ini kita bisa mengabaikan si faktor B. Jadi kolom yang ini, yang ada B-nya kita buang. Gitu. Karena dia nggak, buat apa juga kita urusin, kan dia nggak signifikan. B-nya kita buang, ini kita buang, kita buang, ada B-nya ya, ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang. Jadi kita punya separuhnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 16 ada 6 kolom, ada 8 kolom kita buang. Sehingga sebenarnya kita punya 8 kolom tapi ada 16 run. Seolah-olah kita punya replikasi 2 kan, 8 kolom tapi ada 16 run, berarti ada pengulangan nih. Pengulangannya apa? Pengulangannya mana ya tadi? Pengulangannya tabelnya mana sih? Ya, karena yang B-nya ini kita buang, kita coret ya. Karena kita pas kita plot ke normal probability plot, B-nya nggak signifikan, cuma ACD doang. Tapi tetap ada 16 data, sehingga kita punya, kalau ini dibuang, berarti kita punya 2 replikasi dong. Ya, coba kita lihat. Yang A-nya negatif, C-nya negatif, D-nya negatif. Itu pasti ada 2. Ada di mana satu lagi? Ada di run ke yang semuanya negatif. Nih, A-nya negatif, C-nya negatif, D-nya negatif. Sehingga kita bisa bilang run 1 dan run 3 ini adalah 2 eksperimen combination yang sama. Ya, 45 dan 78. Sama nih, pasti ada sepasang-sepasang nih. Ini plus, ini min, ini plus. Ini jangan dilihat ya, karena ini kan udah dibuang. Plus, min, plus, pasti ada 2. Pasangannya adalah plus, min, plus, plus. 12, Pak. Baris 12. Iya betul, plus, min, plus. Jadi kita seolah-olah mengubah yang tadinya unreplicated dengan 4 faktor, jadi replicated dengan 3 faktor utama. Itu yang dilakukan pada unreplicated di slide ini. Itu dengan menggunakan half normal probability plot atau normal probability plot. Dari bahas ya, bedanya half normal sama normal. Kalau yang half normal dimutlakin ya, jadi semuanya di sebelah kanan. Kalau tadi yang normal probability plot, apa adanya, ada yang plus, ada yang min. Ya, ada yang kalau ini negatif, ini plus. Sama-sama 18,12, tapi dia tandanya negatif. Kalau yang ini 18,12, tapi tandanya dipositifkan, dimutlakan. Sehingga disebutnya half normal probability plot. Sama aja. Itu yang dilakukan pada cara normal probability plotting of effect. Kalau pooling high order, coba cek di buku bagaimana caranya, tapi nanti akan kebahas di pertemuan hari ini. Yang blocking tadi, kita bahas, kita pakai high order interaction buat estimate. Tapi bukan estimate error. Bedanya di sini aja. Siapa yang di-estimate? Kalau di sini yang di-estimate adalah errornya, karena kondisi unreplicated membuat errornya jadi tidak bisa di-estimate karena tadi N-1 tadi itu. Ya. Caranya gimana supaya bisa di-estimate? Pakai pooling high order interaction. Tapi hal ini juga bisa dilakukan untuk kondisi seandainya kita pengen pakai blocking tapi unreplicated. Jadi di sini digunakan untuk mengestimate bloknya, block effect. Pada kasus 2K faktorial unreplicated yang ada bloknya. Atau bisa juga digunakan untuk mengestimate faktorial, main effect. Pada kasus fraksional faktorial. Sama-sama mengandalkan high order interaction. Kalau yang di sini untuk mengestimate error, kalau yang di chapter yang nanti akan kita bahas adalah untuk mengestimate bloknya, blok efeknya. Tapi kalau buat yang ini, mengestimate main effect di fraksional. Kita lihat. Itu ya. Kita masuk dulu ke ini ya. Yang lainnya ini tambahan-tambahan nih, kalau seandainya dia salah nyatet harusnya 75, kecatatnya 375. Dampaknya terhadap hasil seperti apa? Jadi mengacaukan. Nanti hati-hati pas eksperimen, jangan sampai salah catat jadi outlier. Gimana kalau ada outlier? Kita ganti angkanya. 375 ini kita ganti dengan angka estimasi. Estimasinya bisa pakai rataan, bisa pakai modus, median, macam-macam caranya bisa dibaca. Atau bisa pakai, jadikan si highest order interaction-nya 0. Dan sebagainya.
Ini transformasi, seandainya masih nggak normal gimana dong? Kita transform angka Y-nya, jadi Y transformasi jadi Y pangkat lambda. Pangkatnya dari mana? Pangkatnya salah satunya pakai box method di log transformasi. Jadi yang tadinya kita pakai angkanya sama dengan Y, dijadiin pangkat sekian jadinya Y pangkat lambda gitu. Jadi angkanya jadi ditransformasi, jadi dia jadi semakin normal. Dibahas di rekaman ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nanti yang high order interaction kelihatan di yang chapter sekarang. Kita bahas dulu yang materi kita hari ini dulu ya. Yang ini ya. Jadi blocking dalam 2K factorial design. Sebenarnya udah pengulangan aja sih. Kita kemarin udah belajar blocking di one way ANOVA sebelum UTS. Kita juga sudah bahas blocking untuk kasus yang general factorial design. Sekarang kita bahas blocking untuk kasus 2K factorial design. Seperti apa dia? Udah sering diulang-ulang, blocking itu adalah untuk berhubungan dengan controllable nuisance variable. Jadi kita punya nuisance factor, nuisance variable mengganggu. Kita tahu dia bakal mempengaruhi, tapi kita nggak tertarik untuk mengetahui pengaruhnya. Tapi kita punya kendali. Kendalinya dengan cara apa? Dengan kita blocking. Jadikan dia sebagai block. Contoh orang. Kita tahu nih orang ngaruh nih. Orang beda skill, beda pengalaman, beda motivasi kerja, pasti mempengaruhi hasil. Kita nggak tertarik pengen melihat perbedaan antar orang, tapi kita tahu dia bakal mempengaruhi. Sini kita kendaliin. Kita jadikan orang itu sebagai blok. Orang 1, orang 2, orang 3, blok 1, blok 2, blok 3. Batch juga demikian. Batch 1, batch 2, batch 3, dan sebagainya. Ada variasi antar batch, tapi kita nggak tertarik untuk melihat variasi antar batch. Jadi kita jadikan dia sebagai blocking. Nah, untuk blocking ada 2 jenis, ada yang replicated sama unreplicated. Yang replicated pasti gampang, karena kayak biasa aja, kayak gini misalnya. Bedanya kalau yang 2K sama 2K dengan blocking dan tidak dengan blocking, dia memperlakukan blocking itu dengan cara replikasinya dianggap sebagai blok. Jadi contohnya untuk kasus yang 2 pangkat 2, ya kita punya 2 level, 2 faktor, replikasinya 3. Nah, replikasi 1, replikasi 2, replikasi 3 kita jadikan sebagai bloknya. Blok 1, blok 2, dan blok 3. Masing-masing blok kita punya kombinasi komplit, corner 1, corner A, corner B, corner AB, dan ini di random. Ini kan kita random, ini juga kita random, ini juga kita random. Jadi kadang-kadang bisa aja kita muncul 1 dulu, baru B, baru A, baru AB. Bisa aja muncul AB dulu, baru A, baru B, baru 1. Supaya random di dalam blocking. Jadi yang namanya, kalau kita pakai blocking, randomnya adalah random within block. Ya, jangan salah. Kalau eksperimen kita bukan 1, terus A, yang A-nya blok 2, baru B blok 3. Bukan begitu randomnya. Randomnya adalah di kotak ini aja. Itu yang membedakan antara ada blocking sama tidak ada blocking. Kalau nggak ada blocking, 1 sampai 16, ini kita random semua. Sorry, ini ada 4 ya. 4 kali 3, 12. Berarti 1 sampai 2, 3 sampai run ke 12. Karena 3 replikasi, ini kita random semua. Enggak. Sama aja ya. 1, N sama dengan 1, kita random. N sama dengan 2, kita random. N sama dengan 3, replikasi ketiga kita random. Tetap aja replikasi 1 kita random, replikasi 2 kita random, replikasi 3 kita random. Cuma kita nggak acknowledge dia sebagai blok. Replikasi tersebut bukan blok. Bedanya di situ. Sehingga kita nggak memilah, kita nggak memisahkan blok efek dari error efeknya, dari errornya. Kan kita kemarin kita bahas blok efek itu sebenarnya mengurangi error kan. Dia nggak akan mengurangi main efek, tapi errornya jadi semakin kecil kalau kita acknowledge sebagai blok. Karena bloknya mungkin signifikan. Gitu. Contoh ya di sini, contoh yang masih yang kemarin, yang dari chapter 7, ada chemical process eksperimen yang antara A, B, sama faktor A-nya adalah konsentrasi reaktan, faktor B-nya katalis. Tapi sekarang kita acknowledge bahwa replikasinya itu adalah blok. Kita nambah formula. Formulanya jadi tambah ada sum of square untuk blocks, di mana kita hitung sum of square blok itu adalah jumlah masing-masing blok 113 kuadrat ya, ditambah 106 kuadrat tambah 111 kuadrat dibagi 4. Kenapa 4? Karena masing-masing blok ini isinya ada 4 titik, ada 4 corner. Bagi 4 dikurangin grand total kuadrat, dikurangin 28 kuadrat, 36 kuadrat, 18 kuadrat, 25 kuadrat, sampai dengan 29 kuadrat per 12. Dapat SS blok kita 6,5.
Sehingga kalau kita plot di tabel, nambah kolom, nambah baris. Tadinya kan kalau nggak pakai blok, kita cuma punya A, punya B, punya AB, punya error. Yang mana nanti errornya 8 kan? Bukan 2, bukan 6. Tapi sekarang karena kita sudah pilih blok, ada tambahan variasinya blok, yang punya sum of square juga, degree of freedom-nya ada 2. Kenapa 2? Karena kita punya 3 blok kurang 1 jadi 2, sehingga mengurangi degree of freedom-nya si error, jadi tinggal 6. Karena kan rumusnya kalau ada blok kan jadinya AB dikurangin 1 dikali N dikurangin 1 ya. Degree of freedom untuk blok, untuk error ketika ada blocking, A-nya 2 kali B2, 4 kurang 1, 3, 3 kali 3 kurang 1, 2, 3 kali 2, 6. Paham ya? Sehingga apa dampaknya? Dampaknya errornya jadi kecil nih. Jadi semakin kecil kan? Karena dia pure errornya udah dipis. Jadi errornya benar-benar pure yang memang ditimbulkan dari eksperimennya, bukan dari bloknya. Gitu lah. Dari hal lain. Sementara kalau nggak dipilah, bloknya ngikut error, kita jadi nggak jelas nih. Sebenarnya ini errornya gede gara-gara ada variasi dari blok yang harusnya kita blok tapi kita nggak blok, atau emang dari error pure error ya kan, jadi nggak tahu. Kalau di blok kita jadi tahu. Ada pertanyaan buat yang replicated blocking, jelas ya, sama aja kayak yang kemarin, cuman bedanya nih ada kontras-kontrasnya aja. Rumus yang lainnya sama, SSA, SSB, SSC pakai kontras A dibagi 4 dan seterusnya sama semua. Cuman tambahannya ada sum of square blok aja. Jadi degree Azul, dikurang. Ya, silakan. izin bertanya, Pak. Enggak. Pak, kalau untuk kita tahu error yang udah kita pilih sama blok nih, Pak. Kalau misalnya blocking kita efisien itu bisa nggak sih Pak dilihat kalau misalnya sum of square totalnya itu makin besar, kan ada kemungkinan errornya kita makin besar tuh Pak. Itu bisa dianggap kayak gitu nggak Pak? Kalau sum of square apanya yang besar? Sum of square total, misalnya makin besar, error kita juga makin besar, itu bisa kayak gitu nggak Pak? Soalnya kan kalau dicontoh kan dia kecil ya nilai errornya. Yeah. Ketika saya eksperimen terus nilai SS totalnya itu besar, nilai error saya juga ikutan lebih besar gitu Pak. Jadi blockingnya tuh nggak terlalu terlihat efisien gitu. Bisa kayak gitu. Harusnya kalau blocking tidak blocking nggak ngaruh ke sum of square total sih. Jadi kita blocking maupun tidak kita blocking, sum of square totalnya tetap sama. Oh, maksudnya perbandingan antara si SS error sama SS totalnya itu Pak? Iya, kalau itu iya. Pasti kalau yang di blocking, sum of square error per totalnya lebih kecil kan daripada kalau kita nggak blocking. Kalau kita nggak blocking, sum of square error per totalnya jadi lebih besar. Karena ada kontribusi blocking di dalam error tersebut kemungkinan. Gitu. Iya. Karena di blocking itu selalu nongkrongnya di error. Tinggal pilihannya kita dihadapi pada pilihan kita mau meng-acknowledge dia sebagai blok atau tidak. Kalau kita acknowledge nanti errornya jadi kecil karena dia kita kenali sebagai blok. Kita pisahin nih error yang disebabkan karena ada perbedaan variasi antar bloknya, antar orang atau antar batch. Oh ya Pak. Nah, oke. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi, lanjut dulu ya. Ya. Sekarang masuk ke yang kasus kedua, blocking tapi unreplicated. Udahlah unreplicated minta blocking lagi. Padahal kan idealnya dalam eksperimen 3, ada replikasi, ada randomisasi, ada blocking kalau dibutuhkan. Ya. Ini dia nggak ada replikasi, dia nawar nih sebenarnya. Saya nggak bisa replikasi, budget terbatas, cuma bisa segini runnya. Nggak bisa direplikasi, cuma 1 replikasi aja. Tapi saya tetap mau blocking. Gimana dong? Bisa. Caranya gimana? Caranya begini. Kita balik lagi ke contoh kasus yang 6.2 yang planned filtration rate experiment. 4 faktor A, B, C, D. Ada 16 run karena 2/4 sama dengan 16. Tapi di sini belum ada blok. Kalau yang tadi, kasus yang tadi yang sebelumnya, yang kemarin, minggu lalu, itu dari 16 run kita jadikan sebagai yang unreplicated, kita ubah jadi replicated. Dengan cara apa? Dengan cara kita buang 1 faktor. Jadi kan kalau yang kemarin unreplicated, kita ubah jadi replicated.
Jadi kalau yang awalnya 2 pangkat 4 unreplicated, kita ubah jadi 2 pangkat 3 replicated. Yang tadi ya, yang B-nya dihilangin dengan bantuan normal probability plot. Nah, kalau yang sekarang, kasusnya adalah dia tetap pangkatnya 4 faktor, tapi budgetnya cuma bisa 8 run untuk satu blok. Dia mau pakai blok. Karena dia blok pertama, batch material pertama, blok kedua, batch material kedua. Ya, dia mau ada pertimbangan blok di situ. Mana caranya? Dia cuma bisa, tapi budgetnya satu blok itu cuma bisa 8 run. Nggak bisa 16 run. Jadi 88. 8-nya jadi blok 1, 8-nya jadi blok 2. Gimana cara bikinnya? Cara meng-manage-nya? Nah, itu yang coba dijawab pada section ini. Ya, tetap mau 4 faktor, tetap dia ngelibatin 2 blok. Kalau dia cuma mintanya satu blok aja, satu batch material, pakai yang tadi bisa. 2 pangkat 4 unreplicated jadi 2 pangkat 3 replicated kan. Jadi nggak ada blok kan. Cuma satu blok. Cuman ya nggak main blocking lah. Nah sekarang dia mau pakai blocking juga karena dia mau ngelibatin 2 contoh batch yang berbeda. Batch 1 dan batch 2. Blok 1 dan blok 2. Tapi budgetnya terbatas. Cuma bisa 8 run buat masing-masing blok. Barulah kita pakai ini. Namanya ABCD is confounded with block. Tadi highest order interaction di pooling sebagai untuk mengestimasi block effect. Apa yang dimaksud dengan highest order interaction? Highest order interaction itu adalah interaksi yang paling tinggi derajatnya. Maksudnya yang paling banyak komponennya. Kalau ada 4, kalau ada 2 faktor berarti A dan B, ya interaksinya yang highest ordernya AB. Kalau 3 ABC kan ada interaksi AB, ada interaksi BC, ada interaksi AC, ada interaksi ABC. Highest ordernya yang mana? ABC. Sementara untuk 4 faktor, highest ordernya siapa? Si ABCD. ABCD ini yang kita confoundedkan dengan blok. Confounded itu kita lebur lah, kita jadiin dia menyatu dengan blok. Gitu loh. Gitu. Maksudnya kita confounded sebagai blok. Maksudnya seperti apa? Maksudnya jadi kita bagi 2 blok, karena dia kan pengen 2 blok, ya kita bagi 2 aja, 8 untuk blok 1, 8 untuk blok kedua. 8 blok 1, 8 blok kedua. Terus gimana bagi-baginya? Bagi-baginya kita lihat kalau di gambar, blok 1 itu adalah yang titiknya hitam, blok 2 itu yang titiknya putih. Tahu dari mana? Dia harus bersilang seperti ini. Geometric view-nya jadi seperti ini, blok 1, 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 sisanya blok 2. Apakah harus seperti ini? Ntar kita lihat. Kenapa harus ini? Apakah boleh blok 1-nya yang kiri semua, blok 2 yang kanan semua? Boleh nggak seperti itu? Nanti coba kita lihat. Boleh nggak? Ada yang tahu jawabannya? Boleh nggak? Apakah harus seperti ini pembagian bloknya? Ada yang bisa jawab? Ada? Boleh harus seperti ini dibaginya atau boleh bebas? Yang penting 88. Pas. Pas? Ya, sementara ini kita coba anggap blok 1 dan blok 2-nya adalah seperti ini ya. Nanti pertanyaannya coba dijawab lagi. Coba dicari jawabannya di buku. Boleh nggak diacak? Ada sih jawabannya di buku, bisa dilihat. Blok 1-nya adalah yang hitam, blok 2-nya yang putih. Nah, yang hitam berarti kan kalau kita calling kan tiap-tiap corner kemarin ada namanya kan. Ini corner 1 ya kalau nggak salah. Karena semuanya low, A minus, B minus, C minus, D-nya juga minus. Yang di sebelah sini, ini ABCD ya kalau nggak salah. Corner ABCD karena di sini A-nya positif ke kanan, B-nya positif di belakang, C-nya positif di atas, D-nya positif di sebelah kanan kubusnya. Jadi di sini corner ABCD. Ini corner apa? Corner A. Benar ya? A-nya positif, hanya A yang positif, selebihnya negatif.
A-nya positif, B-nya negatif karena di depan, C-nya negatif karena di bawah, D-nya negatif karena di sebelah kiri kubusnya. Jadi yang ini adalah A. Benar ya? A ada di sini, blok 2. A, B, C, D ada di 1. 1 juga ada di blok 1. Ini namanya apa ini? Blok apa? Blok apa yang di situ? Kita lihat A-nya positif atau negatif di sini? Negatif. A negatif. Karena ada A, B, C, D. A-nya negatif. B-nya? B-nya positif. Positif. C-nya? Positif. Positif. D-nya? Positif. Berarti nama cornernya apa? BCD? BCD, Pak. Benar BCD. Apa tadi? ABCD-nya negatif plus plus plus. Negatif plus plus plus. Run berapa tuh? 15, Pak. Kok cepat sih nyarinya? Saya lama. BCD ya, benar ya? Iya, Pak. Run min plus 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 itu run BCD. BCD itu berarti namanya BCD. BCD ini benar ya, harusnya dapatnya di blok 2 dan seterusnya. Kuning, putih. Benar ya? Nah, ini kita simulasiin. Sebenarnya ini udah dibedain jadi blok. Tapi biar semakin jelas, supaya kita kelihatan bahwa bloknya itu signifikan, ada efeknya, kita simulasiin dengan cara yang blok satunya angkanya kita kurangin deh. Kurangin 20. Semua yang ada di blok 1, angka Y-nya itu, respon variabelnya kita kurangin 20 semua. Ini tadinya 45 jadi 25. Tadinya 65 jadi 45. Tadinya 80 jadi, tadinya 60 jadi 40. Ya, benar ya? 45 jadi 25. Tadi si B ya. AB-nya 45. AB-nya tadi 65 jadi 45. Jadi semuanya 8-nya kita kurangin 20. Buat apa? Nggak wajib sih, tapi kita pengen lihat, dicontohin sama di sini, dimodifikasi. Supaya kelihatan blok efeknya aja. Harusnya nggak dikurangin juga nggak apa-apa. Tapi pengen semakin jelas. Kan logikanya, kalau misalnya dikurangin kan berarti beda banget dong antara blok 1 sama blok 2 itu harusnya ada perbedaan dong. Jelas-jelas yang di sini dikurangin 20 semua, yang ini nggak diapa-apain. Berarti kan harusnya secara signifikan bloknya nanti berbeda antara blok 1 sama blok 2. Nah, kita hitung dengan perhitungan. Jadi dapat seperti ini. Efek estimate dan sum of square. Dengan rumus kontras dibagi ada 4 tadi ya. Kontras dibagi 8N, kalau ini kontras kuadrat dibagi 16N. Masing-masing kita dapat angkanya jadi seperti ini. Yang kemarin caranya yang paling lumayan ampuh adalah dengan menggunakan konsep percent contribution. Kita bisa lihat di sini bahwa yang dominan adalah si A, si D, si C lumayan, interaksi AC, interaksi AD, dan blok. Bloknya jadi signifikan. Jelas lah, bloknya sesuai dengan yang kita duga di awal, bloknya bakal signifikan karena yang tadi yang blok 1 ini kita kurangin 20 semua angkanya. Jadi A dominan, C dominan, D dominan kemungkinan, AC, AD juga dominan, dan bloknya jadi dominan juga. So, kalau kita masukin, jadi seperti ini. Jadi kok jadi 9? Blok ABCD, A, C, D, AC, AD sama error. Jadi 9 ya. Tadinya kan blok ABCD-nya 1. Benar ya? Blok ABCD-nya ada 1. A, ini semua 1. Errornya 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 9, 15. Karena kita udah meng-acknowledge ABCD sebagai blok, jadi variasinya ABCD itu disamakan dengan variasinya si blok, yaitu sebesar sum of square-nya 1387. Jadi errornya kita sudah pisahkan nih, errornya jadi semakin kecil, 187 ya. Tadi kan kalau yang kasus yang sebelumnya, yang ini errornya, yang ini sorry. Nah, yang di sini errornya 179 ya. 179 dan dia ada 8 degree of freedom-nya. Benar ya? Di sini ACD, AC, AD errornya jadi 187. Jadi gede ya?
Malah jadi gede ya? Malah jadi kecil. Coba kita lihat yang A-nya 1870. Sama ya. Nggak berubah. C-nya 390, D-nya 855, AC-nya 1314, AD-nya 1105. Errornya tadinya 179 jadi 187. Totalnya beda. Oh iya, kenapa beda? Ya kan tadi angkanya kita ubah. Angkanya jadi minus 20 semua untuk yang blok 1. Ininya beda. Sama square totalnya beda, bloknya juga beda. Ya, angka totalnya beda. Padahal kita kurangin ya, kok jadi gede ya? Bukan jadi berkurang ya? Boy, banyak keanehan-keanehan di sini. Tapi intinya sama. Intinya adalah ada dan tidak ada blok untuk unreplicated. Faktor utamanya nggak berubah. A, C, D, AC, AD-nya nggak berubah efeknya. Tapi berubahnya di error, di total, dan di blok. Karena tadi juga karena kita ubah kan angkanya, kita kurangin 20 untuk yang blok 1. Skornya kita kurangin 20. Sehingga sama skor totalnya berubah. Error dan totalnya berubah. Ada pertanyaan nggak? CD-nya nggak ada, Pak. CD-nya? Kenapa? Interaksi C sama D nggak ada ya? Interaksi C sama? D. ACD. CD. Kan ada A, ada C sama D, AC, AD sama CD. AC, AD, CD, ACD. Oh, berkurang ya. Jadi tinggal adanya A, CD, AC, AD ya. Bener ya? Nggak ada DC, nggak ada ACD ya? Iya, nggak ada. Nah, beda kalau di sini kan kasusnya tadi kita lengkap. Dia bikin lengkap karena yang 2/4 kita ubah jadi 2/3. Sehingga harus kombinasi variasinya lengkap. Jadi A, C, D, AC-nya ada, AD-nya ada, CD-nya ada, ACD-nya ada. Karena dia lengkap. 2/3 kan harus segini. Ada 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi yang tadi, yang corner 1. Ada 8 kombinasi. Kalau di sini enggak. Kalau ini emang caranya adalah dia menjadikan ABCD-nya sebagai blok. Jadi ada A, ada C, ada D, ada C, ada D, ada error. Yang signifikan aja kayaknya ini masukinnya. Coba di A, C, D, AC, AD, sama blok. Ya kan? A, C, D, AC, AD, sama blok. Diambil yang signifikan aja. Enggak semuanya. A, C, D, AC, AD, sama blok. Dia ngumpulin yang signifikan doang. Oke? Oh iya Pak, menyambung pertanyaan yang Pak Latif tadi, kriteria signifikan sama, mungkin saya kurang tahu juga, signifikan sama nggak signifikan itu, apakah ada batas angkanya Pak? Antara misalnya 1 sampai berapa dianggap, atau di atas berapa baru dianggap signifikan gitu Pak? Batas berapanya nggak ada. Kan kita pakai lihat aja di sini. 26 dibandingin 0, kan jelas yang 00 ini nggak signifikan. 5 juga kan sebenarnya udah 5 kali dari 0,9 kan? Gitu, curiga. Kan kalau misalnya persen contribution-nya ini Pak, semuanya kisaran range angkanya itu antara 0 sampai 0,0 gitu sampai misalnya cuma 1 atau 2. Kalau begitu baru dia nggak efektif pakai persen contribution. Jadi nggak bisa kelihatan signifikansinya. Kita nggak bisa mengestimate. Memang harusnya signifikan tidak signifikan pakainya statistical analysis. Gitu. Ini lompat nih kayaknya nih. Penjelasan nomor 7.2 ini ada penjelasan sebelumnya nih sampai kenapa terpilihnya ini. Kalau ini kan dilihat dari yang persen contribution sih. Belum terjawab berarti kalau seandainya persen contribution-nya relatively sama gitu ya. Misalnya semuanya 4,4,4 semua, jadi apakah semuanya muncul di sini gitu kan? Itu pertanyaannya gitu kan. Oh, kalau tadi, maaf Pak, saya tadi kurang paham. Kalau nggak pakai persen contribution, pakai apa Pak tadi istilahnya? Yang mana? Kalau persen contribution dianggap nggak memenuhi. Persen contribution nggak memenuhi pakai statistical effect semuanya. Semua kombinasi kita jabarin di bawah, kita hitung FO-nya. Oh, oke. Paham Pak. Ya. Makasih Pak. Ini kayaknya mirip yang dimasukin ini adalah karena dia unreplicated, kenapa dia bisa 9 nih? 9 ini kan karena dari mana gitu. Kan dia udah yang disortir nih, bukan yang 16
Kayaknya yang B-nya udah dibuang juga ya, kecuali blok, karena bloknya emang diambil yang highest order interaction. Coba dicek di bukunya, bagaimana dia cara mengambil dari chapter 7 ya. Coba kita cek. Chapter 7 yang unreplicated ini ya, confounding. Ini yang blok. Cuma ada ceritanya nih, ceritanya nih. Kenapa? Tadi pertanyaan saya, kenapa harus seperti ini silang? Boleh nggak di sini putih-putih, hitam-hitam? Ada diskusi bahasanya di sini. Jawabannya sebenarnya nggak boleh. Karena nanti ada penjelasannya. Ini yang, nah ini ya di sini ya. Example 72. Ada semua nih penjelasannya. Ini persen contribution kita sampai sini. Terus tadi tambah SS blocknya kita cari. SS blocknya adalah tadi 1387 dan dia diconfoundingkan dengan highest order interaction yaitu si ABCD. Sehingga, nah dari tabel 76 ke 77 ada ceritanya nih. Gimana ceritanya? The effect estimate for this modified version of example 62. Ini kan sebenarnya modified version dari contoh 62 karena kita kurangin 20 untuk blok satunya. Hasilnya di 76. Note that estimates of the 4-man effect, the 6 two-factor interaction, and the 4 three-factor interaction are identical to the effect of estimate in 6.2. 6.2 itu yang tadi, yang ini. Sorry, yang ini. 6.2 yang ini. Dari 2. Ya. 4 main effect sama 6 two factor interaction and 4 tambah 6, 10 tambah 4, 14 ya. Jadi 14 itu dia identik to the effect estimate obtained dari 6.2, example 6.2 yang tadi. Where there was no block effect, ketika nggak ada block effect-nya. Angkanya nggak berubah makanya. When a normal probability of this effect estimates is constructed, tadi ketika kita cari normal probability plotnya juga ACD sama AC sama AD yang interaksinya kuat, nggak berubah juga. Just as in the original experiment. Seperti contoh yang 6.2 tadi, sebelum ada blocking. Nah, what about ABCD interaction effect? Nah, ini kita tambahannya di sini. Bagaimana dengan yang dimaksud dengan ABCD interaction effect? Karena sekarang kita confoundingkan dengan block, the estimate of this effect in the original experiment was ABCD sama dengan 1,375. Tadinya segini ABCD-nya. 1,375. Sekarang, in the present example, the estimate of ABCD interaction effect is ABCD sama dengan minus 18,625. Dari 1,375 jadi 18. Kan berubah signifikan. Tandanya minus. Because ABCD is confounded with block, the ABCD interaction estimate the original interaction effect plus the block effect. Jadi lahirnya 18,25 ini sebenarnya lahir dari penjumlahan antara 1,375 yang tanpa block effect tadi ditambah block efeknya. Sehingga kita jadi tahu, oh ternyata untuk kasus yang kita modifikasi sekarang ini ada block efek sebesar minus 20. Ya, karena 1,375 plus minus 20 sama dengan minus 18,625. Ada block efek 20. Do you see why the block effect is minus 20? Karena tadi angkanya kita kurangin 20 semua. The block effect may also be calculated directly as the difference in average response between the two blocks. Kan rata-rata nilai dari masing-masing satu blok itu kan jadi berkurang 20 kan semuanya kan. Karena block effect itu rumusnya adalah nilai Y rata-rata ketika blok 1 dikurangin ketika dia blok 2. Dapatnya minus 18,625. Of course, this effect really estimate block ABCD. Tabel 77 menyimpulkan merangkum ANOVA buat eksperimen ini. The effect with large estimates are included. Cuman yang gede-gede aja yang dimasukin ke dalam tabel ANOVA. Jadi cuman A, C, D, AC sama AD sama tadi yang bloknya ABCD. SS bloknya jadinya karena blok efeknya segini, SS bloknya jadinya segini. Ini paham ya? Blok efek adalah ini, SS bloknya adalah ini. Pakai rumus yang tadi yang ada di buku. 1387,5625. The conclusion from this experiment exactly match those
Sama sih kesimpulannya nggak berubah. Jadi tetap A, C, D sama AC sama AD yang signifikan. Tapi yang tadi yang belum ada blockingnya. Tapi note that if the experiment had not been run in block and if an effect of money, jadi tambah lagi kalau nggak ditambahin minus 20, had affected the first 8 trial which would have been selected in random fashion because the 16 trials would be run in random order. In an unblocked design, the result could have been very different. Jadi hasilnya bisa beda kalau seandainya kita nggak mengaknowledge dia sebagai block. Ada pertanyaan? Ini yang diambil berarti yang signifikan aja. Kalau semuanya sama semua ya masukin semua aja. Oke. Ada pertanyaan? Ini juga salah satu penjelasan kenapa blocking jadi penting. Block efeknya kenapa jadi penting. Ini kalau kita lakukan 75 ini adalah factor effect from this modified version of the experiment. Notice that although the appearance of this plot is too dissimilar, kayak sama aja ada A, C, D sama AC, tapi ada yang hilang nih. AD-nya jadi nggak ada. Kan tadinya ada A, ada C, ada D, ada AC, ada AD kan yang signifikan. Gara-gara kita nggak jadiin ini jadi hilang AD-nya. Dengan angka yang kita kurangin 20 tadi ya. Nih, AD-nya hilang, not identified. Consequently, we will not discover this important effect that turns out to be one of the keys to solving the original problem. We remark in chapter 4 that blocking is the noise reduction technique. Jadi memang kita perlu blocking ketika kita ingin mengurangi noise. Makanya dia salah satu di teknik dinamakan noise reduction technique si blocking ini. Kalau kita nggak block, then the added variability from the nuisance variable effect ends up getting distributed across the other design factor. Jadi dia nebeng ke masing-masing faktor si noise-nya ini kalau kita nggak blocking. Some of the nuisance variability also ends up in the error estimate as well. The residual mean square for the model based on the data 78 is about 109, which is several times larger than the residual mean square based on the original dataset. 78 atau 78. Residual yang di sini, yang data baru tadi ini, residualnya 109. Lebih besar daripada residual mean square buat yang original. Yang kalau dia nggak di blocking ya. Kalau dia di blocking. Jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini kalau dia simulasinya tadi, yang kalau nggak di blocking, AD-nya jadi nggak signifikan, padahal harusnya AD-nya signifikan. Gimana cara nentuin bloknya tadi? Sebenarnya yang dimaksud dengan polling high order iteration, caranya gini. Ini di buku ada, tapi di slide-nya kita nggak ada, kita nggak masukin. Nih. Caranya adalah kita lihat highest order interaction. Kalau di sini ada 3 faktor A, B, dan C, berarti highest order interaction-nya ada di ABC. Ini highest order interaction. ABC ya. ABC ini tandanya min plus plus, min plus, min min plus. Tanda pada highest order interaction bisa jadi patokan kita untuk menjadi sebagai panduan buat tanda di bloknya. Jadi yang min itu blok 1, yang plus itu blok 2. Min 1, plus plus 22, min 1, plus 2, min min 11 plus 2. Jadi penentuan blok 1, blok 2 caranya adalah kita pooling aja highest order interaction-nya sebagai nama bloknya juga. Tandanya. Tanda pada highest order interaction sebagai tanda untuk membedakan mana yang blok 1, mana yang blok 2. Blok 1, blok 2 sama blok 1, blok 2. Jelas ya? Sama kan tadi juga yang 4 juga demikian. Yang 4 ini blok 1, 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 blok 1. Yang plus semuanya blok 1. Yang min, blok 2, blok 2, blok 2, blok 2, blok 2. Dari lihat tanda yang kolom paling kanan atau tanda yang interaksinya paling tinggi. Ada pertanyaan? Jelas ya? Blok sebenarnya nggak harus 2 ya, bisa aja dibikin 2 faktor, 2 blok, 4 blok, 8 blok.
Jadi ini dia digeneralisir lagi nih, jadi lebih dari 2 blok. Kalau 4 blok berarti kita harus bikin 2 efek to confound. Jadi ada confoundingnya nggak cuma 1 tapi 2. To effect to confound, automatically confounding a third effect. Choice of confounding schemes in non-trivial. Partial confounding juga bisa dilakukan. Jadi nggak harus semuanya confounding, bisa di partial. Ada caranya di buku, bisa dibaca sendiri penjelasannya, saya nggak akan bahas terlalu mendalam di bagian ini. Nah, ini tambahan lumayan penting buat panduan juga, guideline. Saran sih terkait blocking. 1, rule-nya adalah kalau ragu mendingan di blocking. Ini yang pertama. Yang kedua, block out the nuisance variable you know about. Kalau kita tahu, kita block si nuisance variable tersebut. Lalu kita random, sebisa mungkin kita random, dan kita bergantung pada randomisasi tersebut. Tujuannya harapannya sih kalau udah kita blocking, udah kita random, harapannya jadi balancing out di unknown nuisance effect. Gitu. Jadi kalau kita udah lakukan blocking untuk kita tahu, kita random juga, harapannya yang kita nggak tahu jadi balance lah, minimal jadi lumayan. Jangan sampai kalau tahu kita nggak blocking, terus randomnya juga kita nggak randomin, nah jadi makin berat di unknown nuisance effect, jadi makin stres gitu. Yang kedua, makanya disarankan block kalau kita tahu dan random sebisa mungkin. Supaya nanti yang nggak ketahuan kita nggak bisa apa-apa, jadi minimal bisa di balance out lah yang unknown nuisance effect-nya. Atau yang ketiga, measure the nuisance factor, kita ukur nuisance factor, kita tahu tapi kita nggak bisa kontrol pakai prosedur ANCOVA. Itu kan adalah ANCOVA memang diperuntukkan kalau kita pengen kita tahu ada nuisance factor, tapi kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendaliin, kita nggak bisa jadikan sebagai blocking, jadi kita ANCOVA. Kalau yang keempat, maybe a good idea to conduct the experiment in block, even if, walaupun kita nggak tahu, nggak terlalu jelas banget sih nuisance factor-nya, tapi mendingan kita block sih, daripada kita nggak block. Jadi lebih aman kita blocking, just to protect, juga fungsinya sebagai untuk melindungi kalau kita hilang datanya atau situasinya kita nggak bisa ngelengkapin eksperimen. Kadang-kadang kita pengen running, idealnya planningnya di awal kita pengen replikasi 3 kali misalnya. 3 faktor. 8 kali 3, 24. Ya, lama kan 24. 24 ternyata baru sampai replikasi ke-8, 1 replikasi. Nah, ternyata nggak sempat. Udah keburu, misalnya kayak sekarang nih, keburu lockdown gitu kan, nggak bisa ngelanjutin eksperimen di lab lagi, labnya tutup, baru 8, kurang 24 lagi. Nah, kalau kita lakukan blocking kan sebenarnya yang 8 ini sudah bisa diwakilin kan, blok 1, blok 2, 4 blok 1, 4 blok 2 gitu. Misalnya 4 pertama pakai raw material 1, 4 kedua pakai raw material kedua. Jadi kan lebih aman. Jadi bisa mewakili variasi antar raw material, batch atau blocking. Jadi kalau sarannya sih dari sini mendingan kalau misalnya ragu pun mendingan di blocking. Kalau misalnya ini mendingan di blocking juga supaya menghindari kalau kita hilang data atau kita nggak bisa ngelengkapin eksperimen yang bereplikasi banyak tadi itu. Jelas ya, itu panduannya. Karena lebih mudah kita mengambil ini kalau misalnya tadinya kita blocking, ternyata blockingnya nggak signifikan, daripada kalau ternyata kita harusnya kita blocking tapi kita nggak blocking. Itu malah susah ininya, mengubahnya, modify-nya. Ada pertanyaan terkait UK dalam blocking? Cukup jelas? Coba tambahan lagi. Mirip-mirip confounding, tapi kalau yang tadi ya, pooling highest order interaction itu bisa buat mengestimate error, bisa buat mengestimate block effect, atau yang ketiga bisa digunakan untuk mengestimate efeknya itu sendiri ketika kita punya keterbatasan juga. Jadi saya bahas sedikit aja nih, namanya di fraksional. Fraksional ini adalah, kenapa sih kita melakukan fraksional? Di lambangnya 2 pangkat K dikurangin P. P ini adalah pengurangnya. Chapter 8, motivasinya apa sih ada fraksional faktorial? Jelas, karena kita mau jumlah faktornya tetap banyak, tetap 4, karena menurut kita itu menarik untuk melihat efek dari faktor tersebut. Tapi size of design-nya, the size of the design grow very quickly. Tapi kalau nanti run-nya jadi banyak, semakin banyak faktor, semakin banyak eksperimen run yang harus kita jalankan kan, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan, semakin banyak waktu yang harus dibuang dan tenaga yang harus dibayar. Nah, kenapa? Sehingga kita
karena kita pengen banyak faktor, tapi sebisa mungkin jangan sampai banyak juga deh ininya. Makanya lahir fraksional. Atau juga yang kedua alasannya emphasize on factor screening. Jadi kita sebenarnya banyak itu kan belum berarti semuanya efeknya berpengaruh semua gitu loh. Kita pengen faktor screening nih. Jadi kita masukin 20 faktor dulu di awal buat secara efisien mengidentifikasi mana yang punya large effect. Gitu. Nah, karena banyak, kan kalau kita lakukan lengkap, kombinasinya itu komplit, kalau ada 10 faktor aja, 2 level, 2 pangkat 10 berapa? Banyak lah ya, pokoknya ada banyak banget. Kan kalau kita nggak pakai fraksional, jadi banyak banget yang harus kita ambil datanya. Kalau kita pakai fraksional, walaupun 10 faktor, tetap runningnya tetap bisa separuhnya, seperempatnya, seperdelapannya, seper16-nya. Itu enaknya fraksional. Tapi tetap bisa mengenali efek dari ke 10 faktor tersebut misalnya gitu. Ada faktor screening. Yang ketiga alasannya kenapa ada fraksional, there may be variable, karena kemungkinan banyak variabel, mungkin ada banyak, often because we don't know much about the system. Karena kita nggak tahu mana yang pengaruh, mana yang nggak pengaruh. Jadi kita pengennya sebisa mungkin melibatkan banyak variabel. Yang keempat, tapi kita punya kendala dana, waktu, sama tenaga, sehingga kita fraksionalkan. Yang kelima, almost always run unreplicated factorial, but often with center point. Ini nggak usah dibahas. Biasanya memang banyak yang unreplicated factorial, tapi seringnya biasa center point. Jadinya kadang-kadang menjadi motivasi juga buat melakukan fraksional factorial design. Kemudian ini ada di chapter 8, nanti bisa dibaca-baca. Ini juga sama nih, kenapa bisa sih fraksional factorial dilakukan? Kenapa bisa sih? Karena ada 3 hal ini. Yang pertama ada efek namanya sparsity effect principle. Apa maksudnya sparsity of effect principle? Ada prinsip yang mengatakan bahwa sebenarnya efek dari suatu eksperimen itu sebenarnya bisa aja banyak faktor, tapi cuma dikit yang penting. Taruhlah kita mau ngelibatin 10 faktor. Sebenarnya sih ntar ujung-ujungnya yang penting cuma 3, 4, nggak 10-10-nya. Itu udah hukum alam. Nah, dengan prinsip ini sehingga kita bisa menguatkan bahwa nggak harus semuanya kok. Maksudnya bisa aja kita lakukan semua, tapi kita fraksionalkan saja. Nggak harus semuanya komplit kita running gitu. Kalau 2 pangkat 5, nggak harus 32-32-nya. Ambil aja 16-nya, tapi mewakili 5 faktor. Nah, itu yang dilakukan oleh fraksional factorial design. System is dominated by main effect, low order interaction. Jadi sebenarnya sistem itu sebenarnya didominasi oleh efek utama aja. Kalau efek utama tuh ya si A, si B, si C, si D, si E gitu, ada E. Atau low order interaction, ya 2 aja, A dengan B, AC, AB, BC, BD. Semakin tinggi interaction-nya, ordernya kayak ABCD biasanya sih semakin kecil efeknya, semakin nggak dominan. Yang kedua, projection property. Sebenarnya ada kayak proyeksi gitu. Jadi every fractional factorial contain full factorial in fewer factor. Jadi sebenarnya kita bisa seolah-olah kayak punya full factorial komplit, tapi kita melakukannya fraksional dengan cara proyeksi. Jadi kayak proyeksi kalau gambar teknik ada tampak depan, 3 dimensi diproyeksikan menjadi 2 dimensi. Nah, itu mirip kayak gitu konsep di fraksional. Diwakilkan gitu loh, diproyeksikan. Kan kayak misalnya kubus. Ini bisa digambar ya. Ini bisa. Kalau ada gambar kubus, ini kan 3 dimensi ya. Kalau kita ambil ngelihat ada mata di sini, ngelihat dari depan, berarti kan sebenarnya titik ini sama titik ini jadi numpuk ya. Jadi ini sama ini, kalau dari depan kan tinggal gini. Di sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya ini kan bisa jadi 1 dan 4, 2 dan 3, ini 4 dan 7. Ini benar. Salah ya? 6 dan 7, sorry. Ini 5 dan 8. Itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan proyeksi. Jadi sebenarnya dari 8 titik kita bisa wakilkan dengan 4 run saja, tapi 4 run ini bisa mengakomodir 8 titik. Konsepnya proyeksi. Projection property. Ini yang dilakukan pada faktorial. Jadi kita melakukan 8 run. Kita bisa yang komplit full faktorial, kita bisa lakukan tetap 4 run dengan konsepnya tapi tetap melibatkan 8 faktor. 4 faktor. Ya, 8-8-nya tercover, 8 titik ini tercover dengan 4 proyeksi ini, 4 titik ini. Dan yang terakhir ada prinsip
sequential experimentation can add runs to a fractional factorial to resolve difficulties. Kalau emang ternyata setelah faktorial jadi bingung, kita bisa nambahin run buat memudahkan interpretasi. Itu yang menjadi alasan kenapa kita bisa melakukan, kenapa faktorial fraksional itu bisa dilakukan dan efisien. Nah, fraksional itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang 1/2, ada yang 1/4, 1/2, 1/4. Cabut aja, cabut. Apanya nih cabut? Ya. Ada yang setengah, ada yang sempurna, ada resolusinya gitu. Jadi kayak alias gitu, Pak. Jadi 1I sama dengan ABC. Dengan I sama dengan ABC, sehingga aliasing. Jadi I sama dengan, dan di buku aja lebih enak di buku kayaknya. Selainnya enggak. Chapter 8 ya. Jam 12 ya. Sebentar ya, tambah dikit lagi. Bahas sedikit tentang fraksional. Ini makanya dibilang fraction ya, dipecah gitu. Jadi konsepnya dia kayak confounding gitu sama. Jadi dia ada, ini namanya adalah generatornya. Ya, identity column-nya sama denganin dengan ABC. Sehingga kalau I sama dengan ABC, berarti kan kalau A dikali I sama dengan A dikali ABC, sama dengan A kuadrat BC. A kuadrat sebenarnya adalah coret, jadi sama dengan BC. Jadi dengan generator translator I sama dengan ABC, kita bisa mendapatkan hubungan yang lain. Kalau A dikali I, A kali ABC, A kuadratnya hilang, tinggal BC, jadi A sama dengan BC. B kali I, B kali ABC, sama dengan A kali B kuadrat BC, B kuadratnya hilang, A dikali C, jadi B sama dengan AC. Ya, gitu yang tadi saya bilang proyeksi seperti itu. C sama dengan AB. Jadi kalau dengan I sama dengan ABC, jadi seperti itu. Kalau I sama dengan minus ABC, jadi A sama dengan min BC, B sama dengan min AC, C sama dengan min AB. Sehingga kita bisa mempredik bahwa efek si A itu sama dengan mana ya? A itu sama dengan efek dari A juga efek dari si BC. B itu sebenarnya mewakili efek si B dan si AC ketika kita reduce, kita fraksional. C itu sebenarnya dengan kata lain dia mewakili efek dari C juga efek dari si AB. Itu yang dilakukan pada fraksional factorial design. Sama. Ada desain resolusinya namanya. Jadi kalau 2/3 dikurang 1 itu artinya dia sebenarnya 3 faktor, 2/3, tapi runningnya cukup 3 dikurang 1, 2. 2/2, 4. Jadi yang untuk mendapatkan hasil analisis untuk 3 faktor hanya cukup dilakukan dengan 4 run. Nama resolusi 3. Jadi ada resolusinya. Resolusi 3, resolusi 4, resolusi 5. Ini adalah seberapa banyak kita pengen mereduce atau memfraksikan si full factorial kita. Kalau pengen lihat tabelnya ada di appendix, itu ada tabel untuk fraksional khusus di lampiran ke 10. Ini. Alias relationship untuk 2/K dikurang P fraksional factorial design. Ini bisa K-nya sampai 15, jadi sampai 15 faktor, N-nya bisa 64 replikasi. Beda-beda nih. Yang tadi pertama pakai generatornya adalah C sama dengan AB, alias defining relation-nya adalah I sama dengan ABC, sehingga A-nya jadi BC, B sama dengan AC. Ini untuk 3 faktor tapi 4 run. Alias harusnya 8 faktor, harusnya 8 run untuk yang full faktorial. Karena kita fraksional, tinggal 4 run aja cukup bisa menjawab untuk efek-efek dari 3 faktor tersebut. Ini namanya resolusi 3. Resolusi 4. Jadi itu melibatkan 4 faktor. Contohnya 4 kurang 1, setengah fraksi, harusnya 2/4, 16, tapi kita cukup ngumpulin 8 run aja untuk mewakili 4 faktor. Dengan desain generator D sama dengan ABC, atau I sama dengan ABCD. Ini kan yang dimaksud dengan highest order interaction di pooling ke I kan. Nah, kalau dia ABCD berarti kan kalau D ABC, A BCD, B ACD, C sama dengan ABD, sehingga nanti A itu sama dengan A ditambah BCD, B sama dengan B tambah ACD, C sama dengan C tambah ABD, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengaliaskan. Tetap bisa, dan seterusnya sampai dengan resolusi berapa nih? Ada resolusi ke sampai 7 doang ya, sampai 4 ya, resolusi 4.
Ini ada banyak deh, sampai resolusi 7, Anda lihat ya? Ya, resolusi 7, ini ada 7 faktor, tapi setengahnya banyak. Jadi pakai ini aja, alias dan desain generator ini, konsepnya seperti itu. Prinsipnya adalah kita ingin melakukan, melibatkan faktor sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak mau running semua kombinasi. Itu yang dilakukan sama fraksional. Jadi gini, to sum up this discussion, jadi sebenarnya si Montgomery ini pengen mengajarkan pada kita flow-nya kalau kita reflect dari awal-awal dulu. Pertama diajarin satu faktor dulu, one way ANOVA. Satu faktor dikenalkan konsep one way ANOVA. Ngasih di sebelum UTS. Terus dia ngasih konsep blocking. Bagaimana blocking dalam konteks one way ANOVA. Bagaimana kalau blockingnya lebih dari satu? Adalah lahirlah konsep Latin Square. Blockingnya ada dua blok, tapi satu faktor juga, satu ANOVA juga. Latin Square dan sebagainya. Selesai. Udah, gimana kalau seandainya kita pengen eksperimen, kan nggak mungkin eksperimen cuma melibatkan satu faktor, tapi pasti banyak lebih dari satu faktor. Lahirlah konsep factorial design. Factorial design itu adalah eksperimen melibatkan lebih dari satu faktor, minimal 2 faktor. Lahirlah factorial design. Dia bahas dulu paling awal secara umum factorial design itu yang general dulu aja. Bisa mix level, bisa mix jumlah faktor. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, levelnya bisa 2, bisa 3, bisa 4, levelnya bebas. Itu yang paling awal banget kita bahas, makanya namanya general factorial design. Terus klien komplain, Pak kalau kita pakai, itu kan paling ideal ya. Sebisa mungkin kalau faktornya banyak, ya semakin banyak runnya. Tapi dia komplain industri, kok kalau banyakkan faktor gini saya jadi repot dong. Saya mau faktornya banyak, semakin banyak faktor jadi semakin susah nih. Kombinasi semakin banyak, budgetnya terbatas padahal, waktu terbatas, tenaga terbatas. Ya udah kalau gitu coba pakai yang 2K faktorial aja, saya simplifikasi. Jangan mix levelnya nggak usah 3, nggak usah 4. Bikin aja levelnya kita standarisasi 2 aja. Tinggi rendah, high low gitu kan, plus minus. Tapi faktornya bebas, bisa 3, bisa 4, levelnya 2 aja, kan lumayan tuh bisa reduce jumlah observasi, jumlah eksperimen. Jadi lumayan 2 pangkat K. Terus kalau 2 pangkat K, kalau misalnya pengen blocking gimana? Ya udah tinggal tambahin blocking. Tapi ada replikasi. Dia nawar lagi nih kliennya, udah nih udah pakai 2 pangkat K, ada nggak yang lebih irit dari 2 pangkat K? Ada. Saya cuma terbatas tapi nggak bisa replikasi. Ya udah pakai 2 pangkat K yang unreplicated. Yang kemarin. Saya bisa sih 2 pangkat K, saya nggak bisa replikasi juga, tapi saya pengen tetap blocking. Udah 2 pangkat K with blocking dan unreplicated. Tadi barusan kita ajar. Waduh, kurang juga Pak, masih kebanyakan juga. Bisa nggak kalau misalnya saya punya 4 faktor, tapi runnya cuma 8, setengahnya atau 1/4-nya. Kalau 4 faktor kan harusnya 16. Udah nggak boro-boro mau replikasi ya, itu aja di korting, dia minta tawar. 16 harusnya diminta 8 aja, atau 4 aja 1/4-nya. Bisa, pakai apa? Pakai fractional factorial design. Gitu flow-nya, Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya di awal yang paling dasar, awalnya simple, dinaikin lagi levelnya jadi faktorial, bikin general dulu gede, yang paling fleksibel, paling ideal lah, semua bisa diakomodir. Kalau terbatas, ya coba disesuaikan jadi 2 pangkat K, 2 level dulu. Terbatas juga lagi, ya udah coba pakai yang unreplicated tadi ya, pakai normal probability plot atau pakai high order interaction pooling. Masih nawar juga pengen blocking, yaudah 2K tapi blocking tapi unreplicated bisa. Nawar lagi juga, yaudah coba kalau gitu misalnya 2 pangkat K tapi ini dikurangin di-reduce, difraksionalkan. Misalnya harusnya 16 jadi tinggal separuhnya aja 8 run atau bahkan 1/4-nya aja juga bisa jadi tinggal 4 run. Tapi tetap bisa menganalisisnya, kesimpulannya bisa melihat atau estimate efek dari 4 faktor walaupun cuman 4 run itu bisa dengan prinsip proyeksi tadi itu, projection. Itu yang dilakukan pada fraksional. Tapi fraksional ini cuma bisa yang 2 pangkat K ya. Makanya dia kan 2 pangkat K dikurangin P. Harus levelnya 2, ortogonal. Nggak bisa yang mix level atau yang general factorial design. Fraksional itu hanya untuk yang 2 pangkat K. Yang untuk faktorial selesai. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau dilihat di sini, ini udah additional design, ini udah advanced topic sebenarnya. Tambahan buat yang faktorial dan fraksional. Ini fitting regression tambahan, pelengkap. Response surface juga ini tambahan buat optimal design. Robust parameter nih yang Taguchi dan sebagainya. Ini Taguchi approach. Sebenarnya juga Taguchi bikinan Jepang ya. Jadi dia sebenarnya mirip-mirip sama DOE. Bahkan dia memodifikasi DOE. Jadi bagaimana mengoptimalkan hasil-hasil eksperimen DOE
jadi robust. Robust itu tangguh ya. Artinya berapapun setting parameternya nanti bisa dilihat dari hasil eksperimen, jadi bisa menyimpulkan desain yang robust itu seperti apa, yang parameternya seperti apa. Nah, ini 13 dia baru kita, karena 1 sampai 12 ini kita bahas untuk fix effect eksperimen. Jadi penetapan levelnya itu fix. Sementara kadang-kadang kita punya kasus di mana kita pengen melakukan eksperimen yang levelnya nggak fix. Levelnya banyak, contohnya ini nih. Ini operator kan nggak cuma 3, operator kan di pabrik ada untuk satu mesin yang sama misalnya ada 10. Kan saya pengennya random. Jadi ya pakainya random effect. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 peta komplit kita pilih operator 1, operator 2, operator 3. Atau kita nggak pengen pilih cuma partnya ada 20 nih. Tapi kita cuma pengen pilih 1, 2, 3, part 1, part 2, part 3. Kan kedikitan, takutnya nggak representatif. Kita maunya 20-20 dilibatkan dengan random effect eksperimen. Nah, ini ada cara-caranya. Cara-caranya bisa dibaca di chapter 13. Nah, yang penting terakhir adalah nested. Nested ini adalah tambahan topik juga. Ini sebenarnya mirip banget sama faktorial, tapi dia bukan faktorial. Dia dinamakan nested karena nanti ada bedanya. Ada perbedaan antara nested versus faktorial. Ini yang mungkin kalau nanti saudara ingin tambah, akan saya sampaikan minggu depan. Kalau enggak, ya nanti akan saya kirimkan rekaman yang di Depok untuk bahasan tentang nested design. Bedanya nested sama faktorial itu seperti apa. Itu akan dibahas. Nah, ini adalah chapter 15, ada pengayaan, tambahan-tambahan. Gitu. Selesai sudah bahasan kita tentang design of experiment untuk semester ini, mata kuliah statistik lanjut. Ada pertanyaan? Komentar? Pak, izin Pak, mau tanya. Silakan. Pak, kalau dalam percobaan itu kan kayak tadi Bapak bilang, itu di faktornya itu levelnya itu harus difixin dulu ya Pak ya. Tapi ketika di percobaan, misal dari beberapa faktor itu ada yang levelnya 2, 3, atau dan lain sebagainya, itu apa harus disamakan semua atau tadi pakai random effect tadi itu Pak? Tergantung, kita mau pakai fixed effect eksperimen atau mau pakai random effect eksperimen. Kalau mau pakai random effect eksperimen, kalau menurut kita kayaknya nggak bisa nih kalau efeknya cuma fix, determinate, ditentukan cuma dibatasin oleh 3 level ini aja. Kayak tadi part number, partnya ada 20. Kalau dia cuma dibatasin part 1, part 3, part 5 doang, yang 17 partnya lain diabaikan, ntar malah jadi nggak representatif, berarti perlu pakai random effect, lebih bagus, lebih tepat. Tapi kadang-kadang nggak harus random, karena biasanya yang namanya desain eksperimen kan kita prinsipnya parsimonius ya. Sederhana itu kadang-kadang lebih bagus daripada kita pengen kompleks dan detail, tapi ternyata nggak ya bagus sih, lebih bagus, tapi kenaikan bagusnya nggak sesignifikan yang dibayangkan gitu. Makanya dia chapter 1 sampai 12 si Montgomery ini nggak memperkenalkan random effect, semuanya diasumsikan fixed effect. Menurut dia pakai fix aja udah cukup gitu loh. Ya, ambil aja perwakilan efek yang rendah, efek tinggi. Misalnya kalau 2K kan berarti 2 level, level 1 level rendah, level 2 level tinggi. Udah, selebihnya kita estimate aja gitu kan. Atau pakai 3 level. Itu sebenarnya udah cukup. Biasanya cukup untuk eksperimen. Tapi kalau nggak puas, ya pakai random effect. Kalau dia punya alasan yang kuat, dia pengen pakai random effect, ya difasilitasi di chapter 13. Menjawab nggak? Siap Pak, terima kasih Pak. Ya, sama. Ada lagi? Pertanyaan komentar sebelum kita akhiri, sudah jam 12:07. Tadi ada yang ketinggalan, paling Pak itu untuk mekanisme pelaporan, itu laporannya PDF atau Word ya Pak? PDF atau Word? Laporan paper kan ya? Paper ya. Bebas, PDF boleh, Word boleh, atau dua-duanya aja biar aman. Kadang-kadang kalau Word suka berantakan misalnya dibuka, tapi kalau PDF kan dia nggak berantakan, karena kan beda versi Word atau beda komputer atau di handphone, dia lebih stabil. Buka dari handphone juga stabil kalau PDF. Bebas, mau di PDF atau Word bebas, atau dua-duanya juga. Papernya. Yang penting penitik beratannya beda ya. Kalau untuk presentasi saya akan nilai dari sisi delivery, saya akan nilai dari sisi penguasaan materi, ya. Penguasaan panggung, ini kayak stand up aja ya. Topik, kesesuaian topik dan sebagainya, itu kan memang itu yang akan dinilai pada saat presentasi. Kira-kira benar nggak sih yang dilakukan ini, paham gitu. Saya ingin nguji di sananya. Teorinya benar nggak? Kalau di paper tentunya ada konten. Selain konten ya pasti struktur penulisan, kira-kira memudahkan pembaca nggak?
Karena ini papernya bukan paper populer, tapi paper akademis, tentunya ada kaidah-kaidah akademis yang harus dipenuhi, cara mensitasi, terus apakah ada paragraf-paragraf yang benar-benar, apakah itu benar-benar disitasi dengan benar. Sitasi penting ya dalam paper. Kadang kalau kita salah mensitasi jadi plagiat jatuhnya, padahal kita nggak masuk plagiat misalnya. Misalnya ada statement orang bilang paragraf A, satu paragraf itu dari paper orang. Itu kita copy, kita paste langsung ke paper kita. Walaupun kita citasi itu adalah paper dia, itu nggak bisa, nggak boleh. Kecuali kita kasih tanda petik. Karena kita pengen menganggap itu adalah sebagai quote dari si orang tersebut. Saking pentingnya itu quote, sampai benar-benar kita nggak mau ubah bahasa penulisan si penulis aslinya. Tapi kan nggak mungkin paper isinya quote semua dong. Biasanya citasi yang benar adalah kita ambil saripatinya aja. Dia ngomong A, B, C, D, kita bahasakan kembali dengan bahasa kita sebagai penulis baru. Oh, kita bilang si A ngomongnya begini, si B ngomongnya begini. Jadi bahasanya indirect kita laporkan. Nah, kalau gitu aman, baru kita citasi. Nah, itu adalah citasi yang benar. Kemudian kadang-kadang ada statement yang, kok ini statement sebenarnya bukan statement si penulis nih, karena ini harusnya dikuatkan dengan literatur. Harusnya ada citasinya, harusnya ada referensinya. Tapi nggak ada referensinya, kan kita jadi bingung. Tahu dari mana nih statement ini? Orang yang nulis ini. Apa ya lahir dari pikiran dia langsung? Kan kayaknya ada beberapa statement yang kayaknya nggak mungkin kalau nggak pakai referensi gitu. Si reviewer pasti bisa menilai, ini harus butuh referensi untuk paragraf kalimat ini, karena ini adalah statement yang harus ada acuannya, nggak bisa keluar dari mulut si author langsung gitu. Kecuali kayak ada kalimat-kalimat yang bisa langsung ditulis tanpa harus direferensikan, tapi ada yang kayaknya ini harus butuh referensi deh. Kalau nggak ada referensi aneh, masa dia bisa tahu gitu aja, kan aneh gitu. Nah kayak gitu-gitunya harus diperhatikan. Format penulisan, karena kadang-kadang bahasa Inggrisnya juga menjadi penting. Kalau bahasa Inggrisnya kacau, kadang-kadang paper itu langsung ditolak duluan nih. Pas kita kirim submit paper, bahasa Inggrisnya kacau, reviewer capek, pegel, lelah gitu kan dia bacanya, di-reject aja sama dia. Belum sempat baca gitu kan, buru-buru baca pattern. Makanya penilaiannya ke sana, lebih ke arah. Sebenarnya kenapa dibikin tugasnya bentuknya paper? Buat latihan juga, latihan buat saudara-saudari semua, nanti buat mata kuliah publikasi ilmiah supaya udah ada bekal lah pengalaman bikin paper ilmiah, publikasi ilmiah yang nanti buat bekal buat kalau udah publikasi ilmiah kan sendiri-sendiri ngerjainnya. Nah sekarang kita ngerjainnya rame-rame lah, bagi-bagi tugas lah atau kelompok bikin paper keroyokan. Ya, lebih enak kan, jadi lebih ada modal nanti bisa ini. Syukur-syukur tadi kan saya kemarin pernah cerita ada IESC, kalau ada yang mau dilanjutin submit. Udah saya cerita belum tentang IESC? Belum ya? Belum ya? Ini di Depok apa di sini ya ceritanya. Jadi ada IESC, itu conference yang diadakan sama si FT, Fakultas Teknik. Ini memang buat mengakomodir International Engineering Student Conference, buat student yang buat publikasi ilmiah, bisa dilakukan sampai di sini. Jadi kalau nanti saudara punya paper, kalau pengen latihan juga sama latihan presentasinya dan ngetes apakah paper kita diterima atau enggak, reviewnya gimana, itu bisa dikirim di submit ke sini. Ini ada Industrial Engineering. Murah kok, cuma 100.000 registration fee-nya. Patungan aja, 4 orang sekarang 25.000. Submit ke sini kan, kalau terpublikasi lumayan. Jadi ada publikasi, ada publish gitu kan. Jadi punya model paper 1 buat latihan. Kadang-kadang tahun lalu ada yang submit ke sini iseng-iseng buat latihan pemanasan sebelum di submit ke conference yang lebih besar. Cuman kalau ini memang buat penilaian bisa, buat penilaian publikasi ilmiah, tapi mungkin nilainya nggak A, karena ini nggak terindeks. Tapi lumayan lah buat latihan, minimal threshold-nya publish publikasi ilmiahnya terpenuhi. Kita juga punya conference kita tahunan, nah ini yang terindeks, namanya Artprize. Tahun ini kita adain bulan Juni, tanggal berapa ya, 18-19. Ini yang kita adakan, panitianya kita. International Conference dan terindeks. Untuk tahun ini kita menggandeng ACM publikasinya. Ini udah dari tahun 2018 ya. 18, 19, sekarang yang ketiga 2020. Jadi bisa dilihat di sini. 16-17. Nah, kebetulan lagi COVID, jadinya tadinya kita mau ngadain di Margo. Yang pertama kita ngadain di PSG, Pusat Studi Jepang UI. Yang kedua di Margo Hotel. Yang ketiga juga di Margo Hotel. Ini kita ngundang juga keynote dari luar padahal nih. Prof. Hakim dari ITB sama kita ngundang juga dari Jerman keynote-nya. Jadi emang ini ajang lumayan besar lah di TI. Kita ini tadinya di sini nih profesor Jerman yang ini dari Berlin. Tadinya mau ini kerjasama sama ACM. ACM ini Scopus biasanya ya, terindeks Scopus. Jadi terindeks, makanya dia kalau ke sini A.
gitu. Atau yang lain biasanya ada IOP, ada AIP, ada IEEE itu juga terindeks biasanya A nilainya. Universitas karena COVID jadinya kita ngadainnya virtual conference. Kayaknya juga yang ini karena corona jadinya virtual conference. Nggak tahu mekanismenya gimana, saya belum lihat. Tapi kemungkinan virtual juga. Sekarang semua conference tahun ini kemungkinan larinya pada virtual semua. Ada yang di hold setahun, ada yang karena dia tetap mau tatap muka, ada yang akhirnya tetap diadakan tapi jadinya virtual conference online. Jadi kalau mau lihat-lihat bisa dari sekarang mulai di planning deh, di planning kira-kira mau penelitian tesisnya apa, pakai metode apa gitu kan, udah mulai dipikir-pikir karena berarti kan semester depan udah mulai tesis ya. Kan 1 tahun. Semester 3 itu udah mulai proposal, semester 4 seminar 2 dan sidang. Jadi dan publikasi ilmiah biasanya akhir semester 3 tuh udah mulai buka submission tuh conference karena conference itu nggak pendek waktunya. Maksudnya panjang prosesnya. Jadi kalau untuk conference di bulan Juni berarti dia udah mulai bisa nerima paper dari bulan Januari. Januari itu kan sebenarnya udah liburan antara semester 3 dan semester 4. Sedangkan kita kalau belum ada paper, belum ada yang mau kita laporin, apa yang mau kita tulis kan gitu. Jadi semester 3 itu udah mulai nulis-nulis tuh biasanya, nulis-nulis buat proposal, kira-kira hasilnya mungkin udah ada sedikit lah hasilnya udah bisa kita laporin, kita submit dalam bentuk paper supaya bisa kita submit di bulan Januari, Februari, supaya nanti di bulan Juni udah presentasi, udah ikut conference, supaya nanti pas bulan Juli kita udah punya paper yang dipresentasikan, dari kita bisa klaim itu sebagai nilai publikasi ilmiah. Gitu. Karena panjang proses submission itu panjang, ada review, nanti dikasih review, suruh benerin, revisi segala macam, kirim lagi. 6 bulan lah biasanya paper conference itu. Jadi kan harus nyari conference yang hari H-nya itu sebelum yudisium. Kalau udah lewat yudisium berarti nanti nggak bisa diklaim pas yudisium. Jadi nanti nambah semester. Jelas ya? Di planning aja dari sekarang. Ada pertanyaan lagi? Terakhir? Cukup, Pak. Nggak ada? Cukup kali ya? Cukup, Pak. Ya, Pak. Cukup, Pak. Banyak. Nanti untuk yang Mas Diki tolong dikabarin, untuk yang minggu depan tetap mau diadakan atau saya cukup kirim rekamannya aja yang dari Depok tentang nested design. Ini mah dipelajari sendiri sebenarnya bisa sih. Jadi atau juga nggak diujikan jadinya. Tapi buat wawasan menurut saya penting untuk dipelajari, coba dipahami antara nested sama faktorial bedanya di mana. Ada kok YouTube-nya. Ada video yang menarik kalau dicari searching di YouTube tentang nested design itu cukup informatif. Tanpa harus saya ajarkan juga saya yakin saudara-saudari pasti bisa. Cukup ya, terima kasih. Kalau gitu kita mohon kabarin aja Mas Diki kalau memang perlu kita adakan, kalau enggak ya apa. Ya, Pak. Ya, kalau sudah kita tutup dulu sesi untuk yang hari ini. Berarti insya Allah kita akan ketemu lagi tanggal 20 ya. Tanggal 20. Nanti teknis lebih detailnya akan saya sampaikan ke Mas Diki, kira-kira jam berapa dan ininya kita diskusikan lagi. Mungkin kita pakai Zoom juga ya, pakai Zoom. Nanti masing-masing kelompok presentasi, ada tanya jawab. Cuma saya nggak tahu nih, pengen dibikin semuanya nonton atau eksklusif satu kelompok maju satu-satu ke saya. Enakan mana? Eksklusif, Pak. Eksklusif aja, Pak. Nggak mau terbuka? Atau mau kita live di YouTube atau di Facebook live gitu, nggak mau? Live Instagram boleh, Pak. Eksklusif aja, Pak. Eksklusif aja, Pak. Izin bisa nonton gitu, keluarga di rumah Biar atau di kampung halaman. Nanti hatersnya Eksklusif aja, Pak. Wah, Keren sih, Pak, live, Kak. aja, Pak. Live YouTube, Pak. Keren kan? Di live? Iya, siapa tahu kan jadi rame. Bisa mencerdaskan mahasiswa-mahasiswa lain juga, Pak. Betul, mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Meningkatkan pendidikan di Indonesia. Ya Pak, setuju Pak. Mana tahu subscribernya banyak Pak. Oh, dibikin live. Nanti kita live di YouTube aja. Lumayan Pak Zul, banyak pensi nanti Pak. Nilainya ada nilai Eksklusif aja, Pak. banyak atau like terbanyak gitu. Ya Pak, nanti yang paling like-nya banyak tinggi nilainya Pak. Kasih nilai plus nanti tambahan. Oh, berarti favorit. Gitu. Kayak di Indosiar. Frezi emang YouTuber, Pak. Bisa aja, Pak. Frezi YouTuber, Pak, emang. Nah, coba deh bikinin channelnya dah, Mas Prezi dah. Channel Waduh, saya kurang katam Pak. Yang ahli itu Angga Pak. Dia punya channel subscribernya banyak Pak. Iya, saya bikin YouTube subscriber saya sampai sekarang nggak nambah-nambah. Wah, berarti harus kolaborasi sama Angga itu Pak. Kolaborasi Iya. sama Angga pasti banyak viewernya Pak. Biar ini ya, biar ada ininya, beli subscriber gitu kali ya. Jualan subscriber ya, Mas Angga ya? Enggak, Pak. Kita Zoom aja, Pak. Tapi jangan bikin prank ya Pak. Nanti terkenal nanti Pak. Jangan bikin prank Pak, nanti terkenal Pak.
Ya jangan, prank. Nanti ditangkap, bahaya. Kita Zoom aja biar kondusif, Pak, nanti presentasinya, Pak. Pakai Zoom aja, oke nggak apa-apa. Iya. Pakai Zoom, terus direkam, baru diupload ke YouTube ya. Kalau direkam, saya akan rekam ya, karena kadang-kadang saya pengen pas nilai, mungkin terlewat, saya putar ulang, nanti saya rekam. Saya lihat rekamannya lagi. Buat ini. Boleh Pak, buat referensi Pak. Buat referensi. Mau di Siap. upload sama enggak, ntar belakang. Oke, terima kasih ya, itu aja papernya tanggal 17. Jangan lupa dikirim, sampai di emas. Nanti teknis presentasi kita atur lagi gimana pembagiannya. Berarti eksklusif, berarti nggak terbuka ya, setiap kelompok maju satu-satu gitu ya. Iya, baik. Eksklusif. Sip, terima kasih. Selamat berakhir pekan, selamat berbuka puasa nanti 5 jam lagi. Dan semoga sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kami. Mana lagi? Mau nyanyi? Siapa itu? Masih direkam loh ini. Oke.